Apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat, akan kita terima dan akan kita tuai nanti ketika kita berhadapan di pengadilan tahta Tuhan. Ingat, kita harus menyadari bahwa ada kebangkitan yang akan kita alami nanti. Kapan kita mempersiapkan hari itu? Nanti, setelah kita di ruang ICU, setelah kita nafasnya sudah pendek setengah-setengah, menuju kepada ujung dari jalan kehidupan kita, untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita dengan baik dan finishing well, maka kita harus memiliki kesungguhan hati dalam hidup ini. Harusnya kita juga memiliki kesungguhan hati bagaimana kita dapat berkenan di hadapan Bapa. Jadi berbicara seluruh hidup kita, berbicara seluruh tubuh kita, ini menyangkut dengan karakter hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini? Ayo, kita harus sudah mulai merenungkan. Karena kita akan menerima berdasarkan pengukuran apa yang kita lakukan di dunia ini. Tidak sedikit orang Kristen merasa sudah ada Tuhan Yesus Kristus dan aku beriman kepada Dia, maka aku pasti selamat dan pasti masuk surga. Dan mereka berpikir bahwa karena ada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan bebas dari pengadilan. Bahkan banyak yang berkata bahwa nanti ketika orang-orang diadili, karena kita ada darah Yesus yang menudungi, maka kita akan dilewatkan. Tuhan Yesus yang akan membuat kita terbebas dari pengadilan itu. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia, Tuhan Yesus Kristus itu hakim yang adil. Dia tidak bisa disogok walaupun kita beriman kepada Dia. Walaupun kita percaya dari mulut kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mulut kita yang mengaku, harus dibuktikan melalui sikap dan perbuatan di dalam hidup ini. Bagaimana sikap kita? Benarkah? Sesuaikah dengan apa yang kita perkatakan bahwa kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan menunjukkan perilakunya yang mencerminkan bahwa dia sebagai orang yang percaya. Apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat, akan kita terima dan akan kita tuai nanti ketika kita berhadapan di pengadilan tahta Tuhan. Melihat situasi dan sikon seperti ini, lalu apa yang menjadi tujuan kita? Harus kita pikirkan, apa tujuan hidup kita sekarang ini? Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, ayo, apa sih tujuan hidup kita? Kita harus mulai menyadari, merenungkan, buat apa kita hidup. Kita hidup hanya sementara. 70 tahun, kalau itu pun kita kuat fisiknya. 90 tahun kalau kita dapat bonus. Apa tujuan kita hidup? Buat apa kita hidup? Dan bagaimana kita harus hidup kalau kita tahu cara tujuan hidup kita? Sebagai orang percaya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya tidak ada tujuan lain lagi kecuali dia berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hal yang kita hanya maunya menerima untuk berkenan, dan berkenan. Berbicara berkenan di sini, euarestos, adalah bagaimana kita layak. Kita bisa diterima apapun kondisi kita perjuangkan. Kita menerima kondisi itu. Ingat, kita harus menyadari bahwa ada kebangkitan yang akan kita alami nanti. Setiap kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa ada kemuliaan yang sudah dinantikan nanti, yang sudah dipersiapkan. Jadi ketika kita nanti dibangkitkan, kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan, atau justru kita akan dimurkai dan dilempar kepada api yang kekal. Kapan kita mempersiapkan hari itu? Nanti, setelah kita di ruang ICU, setelah kita nafasnya sudah pendek setengah-setengah, menuju kepada ujung dari jalan kehidupan kita. Atau dari sekarang.
Mari Bapak Ibu, tidak sedikit orang, nanti kalau sudah mau mati saja, aku minta ampun sama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya, aku terima dia. Ya, kalau masih ada kesempatan. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan itu pasti akan diterima. Kalau masih ada kesempatan, bagus kita bisa bertobat. Tetapi kalau tidak ada kesempatan, bagaimana? Maukah kita masuk di api yang kekal? Selamanya. Bukan sebentar. Selamanya. Jadi mari kita harus bisa merenungkan ini, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus menjanjikan kepada kita semua, dia menyiapkan tempat, menyiapkan rumah, di mana rumah yang dia siapkan itu tidak dibuat oleh manusia. Tetapi dia sendiri yang menyiapkannya untuk kita. Suatu tempat yang luar biasa dan sikap dan sifatnya kekal di surga. Ingat, kekal di surga. Jadi tidak seperti di dunia ini. Tempat tinggal yang kita siapkan ini tidak kekal, bisa hancur, bisa rusak, kena badai, kena banjir. Tetapi di sana itu dia yang mempersiapkan dan segala sesuatunya itu pasti indah. Ingat, itu yang disebut dengan yang langit baru dan bumi yang baru. Di mana nanti kalau kita orang percaya, kita yang dipanggil, kita berkenan, kita menyenangkan Bapa di surga, maka kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus menyadari Bapak Ibu, bahwa untuk kita dapat mencapai tempat itu, untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita dengan baik dan finishing well, maka kita harus memiliki kesungguhan hati dalam hidup ini. Kalau manusia saat hidup di dunia saja, dia menginginkan punya rumah gede, dia menginginkan punya harta yang banyak, dia menginginkan punya mobil kendaraan yang mewah, dia dengan sungguh-sungguh bekerja keras, dengan sungguh-sungguh dia pantang menyerah, berjuang mengusahakan, mengupayakan supaya dapat memiliki semuanya itu. Dia harus punya kesungguhan hati. Begitu juga dalam hidup kita. Harusnya kita juga memiliki kesungguhan hati bagaimana kita dapat berkenan di hadapan Bapa. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 berkata begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan mempersembahkan tubuhmu. Apa? Mata kita? Telinga kita? Pikiran kita? Mulut kita? Tangan kita? Kaki kita? Dikatakan mempersembahkan tubuhmu berarti seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu yang harus dipersembahkan. Jadi berbicara seluruh hidup kita, berbicara seluruh tubuh kita, ini menyangkut dengan karakter hidup kita. Dikatakan sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati loh. Yang hidup. Kita harus dapat mempersembahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang hidup, yang kudus, yang berkualitas, yang berkenan, yang dapat diterima. Ingat, yang dapat diterima. Dan ini merupakan ibadah kita yang sejati. Sering sekali kita merasa bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh, kita mulai memikirkan bagaimana caranya. Sadar tidak? Ini semua ketika Bapak orang beriman, Bapak Abraham sendiri pun dia mempersembahkan anaknya. Dia tidak memikirkan lagi. Dia rela mempersembahkan anaknya yang dia nanti-nantikan. Dia rela korbankan demi Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Adakah kita rela mempersembahkan hidup kita? Kalau Bapak Abraham mempersembahkan anaknya yang dia nantikan, bayangkan, kalau kita punya anak, kita menantikan tidak punya anak sekian puluh tahun, terus tiba-tiba kita punya anak, disayang nggak?
Pasti kita akan sayang sekali karena anak yang dinantikan sekian puluh tahun dan akhirnya dapat. Apapun kita akan korbankan demi anak ini. Tetapi Bapak Abraham disuruh Allah untuk mempersembahkan apa yang menjadi kesayangannya dia. Apa yang menjadi kesukaannya dia. Seharusnya kan tidak mungkin dia mau memberikannya. Tetapi dia rela memberikannya dan mempersembahkan anaknya ini kepada Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Selama ini kalau kita menantikan pingin punya rumah, kita pingin punya kendaraan, kita pingin punya harta, terus lalu disuruh sama Tuhan, persembahkanlah itu. Rela? Pasti kita berpikir, rela atau tidak? Kalau Bapak Abraham saja yang menantikan anaknya itu, pasti menjadi kesayangan banget. Seharusnya dia tidak rela dong. Dia nanti-nantikan, masa terus harus dikorbankan. Kita selama ini di dunia, kita mencari apa yang kita inginkan, terus disuruh mempersembahkan. Rela nggak? Pasti banyak yang nggak rela. Saya berjuang setengah mati kok untuk mendapatkan ini, terus harus dikorbankan. Ini, berbicara mempersembahkan tubuh di sini, jadi apa yang kita senangi, apa yang menyenangkan jiwa kita, daging kita, kehormatan kita, kekayaan kita, kita tidak boleh terikat dengan itu. Karena ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, semua ini sesungguhnya milik Dia.